dari S1 langsung ke S3 ya mau nggak mau tetap ya kadang kan ada beberapa orang yang dari S1 pun sudah punya kapasitas yang mumpuni gitulah untuk langsung S3 ya. Yang kalau kayak gitu ya bisa diakomodir gitu. Ya Hmm, benar-benar tergantung oke, orangnya juga sih. Kayak oke, misalkan yang oke. teman-teman seangkatanku yang orang UK itu kebanyakan uh, usianya 4 tahun di bawah aku sih. Oke. Memang mereka berarti kayak kasih fast track gitu ya, dan itu emang harus S1-nya di Oxford kah? Enggak sih, Atau enggak boleh harus. S1 di mana? Nggak S1 harus? dari Oke. Indonesia langsung S3 sana juga bisa. Oh Ada gitu. juga orang Indonesia yang kayak gitu. Oke, 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 oke. Berarti, jadi benar mereka tuh akan ngelihat kalau misalkan memang si anak ini atau si calon, student ini punya Hmm, potensi untuk langsung ke S3, why not gitu ya. Jadi benar langsung tuh banget, fast track, benar langsung banget. dokter. Oke, oke, oke. Wow, menarik, menarik. Berarti kayak dia benar-benar bisa langsung, bikin riset gitu ya, maksudnya bikin riset yang, skalanya, eee, S3 gitu. Iya, Jadi tanpa mungkin kalau master kan most likely ada yang, tapi nanti gelarnya berarti langsung doktor gitu? langsung, langsung. Oh, oke, 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 oke. Nah, di sana tadi kan, Jamal bilang ada 58 orang Indonesia lainnya gitu ya. Iya. Itu gimana? Maksudnya, eee, kalau gue agak kepo sih sebenarnya kayak, ada nggak sih, apa ya, kayak mungkin, pendapat mereka tentang orang Hmm. Indonesia di sana gitu, Jamal, apalagi khususnya di lingkungan akademis gitu ya, di akademia. Nah, kalau itu berhubung karena ya dari kampusnya sini kan benar-benar diverse gitu kan, ya mungkin sama kayak Manchester juga. Jadi yang aku lihat kalau misalkan di Indonesia kita melihat ada, misalkan di kampus kita ada orang asingnya kan, wah ada orang asingnya nih kayak gitu karena emang benar-benar Hmm, mereka minoritas. Begitu juga ketika pas dulu aku S2 di Jepang kayak gitu. Jadi mahasiswa asing tuh semacam kelihatan beda gitu. Nah, kalau sekarang ketika berada di society yang benar-benar diverse, kita akhirnya kayak nggak dibeda-bedakan sih. Jadi hmm, bedakan mau dari negara mana, mau dari latar belakang apa ya, kamu di sini belajar ya ya udah sama aja gitu statusnya. Gitu sih. hmm, Jadi um, ya menurutku seru kayak gitu sih. Jadi setiap mahasiswa itu dilihat secara objektif gitu. hmm, hmm. Kalau kalau Jamal di sana tuh deket nggak sih sama, apa, kayak dosennya gitu tuh akrab nggak? Nah, kalau untuk keakrabannya, jadi emang mungkin secara keseluruhan ya di Inggris, kemudian di Eropa juga mungkin seperti itu. Um, Biasanya kalau hubungan antara dosen dan mahasiswa itu benar-benar casual, jadi kita yang santai Hmm, banget, kita manggilnya mhm, juga langsung manggil nama gitu kan. mmm, Terus nggak habis pakai itu, bapak ya, kayak nggak iya Pak nggak David gitu. pakai. Terus ya yang serunya juga kemarin kan pas aku melakukan penelitian, jadi sekedar info juga ya, kemarin kan aku penelitian di Sulawesi nih. Jadi kayak di salah satu kabupaten di Sulawesi, sebenarnya cukup jauh sih aksesnya. Dan supervisor aku tuh datang jauh-jauh dari Inggris ke Indonesia sampai ke Sulawesi hanya buat ketemu aku ngelakuin penelitian gitu. Jadi kayak betapa Oh gitu. dedikasinya beliau untuk membimbing mahasiswanya sampai segitunya sih. Oke, oke, berarti bener-bener langsung even disamperin ya? Maksudnya Disamperin bukan banget. even bukan lo yang ke sana gitu ya, Jam? Iya, Kayak disamperin. oke, 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 oke. Nah, kalau misalnya in spesifik nih, Jamal, selain tadi, si dosennya yang nyamperin kita ke, apa tadi, ke Sulawesi ya, ke Hmm. Sulawesi gitu, eee, apa sih support yang Jamal rasain banget gitu sebagai mahasiswa, dari guru-guru di Oxford gitu? Nah, jadi kalau misalkan tadi kan sempat aku singgung ya, kalau di Oxford itu sistemnya college, jadi kita member departemen dan college-nya. Biasanya kalau misalkan di universitas sendiri itu ya, umumnya ketika kita ada permasalahan akademik pasti ya ke supervisor akademik yang di departemen. Tapi kalau misalkan ada permasalahan yang non akademik, biasanya bisa juga didiskusikan ke supervisor di college. Jadi Hmm, sebenarnya punya ada satu supervisor yang akademik, satu advisor yang di college. Itu sih serunya. Tapi ya hmm, supervisor yang akademik pun sebenarnya juga sangat open kalau kita ingin diskusi hal-hal yang personal gitu. Even hal personal pun hmm, mereka welcome. hmm, I see, I see, I see. Oke, oke, oke. Berarti memang, si dosennya tuh benar-benar bisa sampai, ngedukung,
lahir batin gitu lah ya, even dia sampai Banget, datang, terus banget. juga mereka juga secara mental juga disupport banget. Nah, sekarang Nadira udah join nih. Nat, halo. Halo Nadira. Halo Jamal, sorry gue telat. Ada apa tadi kayak ada sesuatu dulu ya. Iya. Jadi makanya akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Om James nih, Ra. Waduh. Nah, mungkin bisa disapa dulu lah teman-teman. Ini dari Sabang sampai Merauke nih, Ra. Ada dari Nusa Tenggara Timur, ada Bandung, tadi ada Kalimantan. Mungkin boleh disapa-sapa dulu, Ra. Halo teman-teman, makasih malam-malam udah join nih ke webinar kita. Aku Alfi sama Mas James. Moga-moga bisa bermanfaat ya. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke nih. Jagonya nyari peserta ya. Iya. Jadi benar-benar tadi ada dari Kupang, ada dari Bekasi, dari Jawa Timur, gitu, di Bandung, banyak deh, Ra. Jadi emang di sini sih tadi gue juga udah ceritain dikit nih, Ra. Jadi kita bertiga tuh kan sama-sama dari PK gitu. Nah, tadi sudah sempat disinggung juga gitu. Kadang kalau manggil Jamal, Om James gitu kan. Jadi harus Om James ya, nama panggung. Harus Om James sih, ya, Om James. Jadi ya mungkin akan ada, kalau misalnya memang ada pembicaraan yang agak-agak lokal, ya mohon dimaklumi ya gitu. Nah, aku sih tadi udah sempet ngobrol sama Jamal nih, Ra, gitu. Awal-awal sih baru kayak tentang kenapa dulu Jamal pilihnya Oxford gitu dibanding dari beberapa universitas, banyak banget uni di dunia ini. Terus juga kira-kira apa sih yang mendorong dan ekspektasinya seperti apa. Nah, mau juga dong dengar dari Nadira nih, kalau dari Ira sendiri tuh sebenarnya kenapa sih, apa sih yang membuat Ira tuh oke, gue mau coba masuk Harvard gitu, gue mau coba sekolah di Harvard. Oke. Sebelumnya sorry nih kayak make up gue hebring banget nih hari ini. Cakep, Ra, cakep, Masya Allah. Iya, jadi kenapa mau masuk Harvard itu, jadi sebelumnya emang nggak pernah ada kepikiran mau ke sekolah apa sih gitu. Tapi kalau untuk mau S2 itu udah lama ada keinginan, karena kebetulan kakak sama abangku juga S2 duluan di luar negeri, pakai LPDP juga. Jadi basically aku ngikutin jalur mereka gitu. Nah, untuk Harvard-nya sendiri, banyak teman-teman tuh yang nanya kayak, Kak, gimana sih cara masuk Harvard? Atau Kak, gimana sih S2? Tapi menurutku sebelum itu harus mundur dulu nih beberapa step ke belakang. Kayak, penting kan untuk teman-teman ngambil S2. Terus, sebelum mau universitasnya apa, menurutku itu tentuin dulu jurusannya maunya apa gitu. Jadi, emang kamu passionate banget gitu. Kayak aku dulu itu keinginannya memang udah mau public health-nya dulu yang muncul, karena at some point waktu aku lagi praktek sebagai dokter, ketemu pasien, aku ngerasa kayaknya nggak cukup deh aku dengan ngobatin satu persatu, kayak butuh sesuatu yang aku bisa akhirnya ngerubah sistem gitu, dan itu caranya dengan kebijakan publik. Makanya aku pengen public health. Nah, setelah itu baru aku tentuin kayak mau universitasnya apa sih gitu. Dan tergampangnya sih sebenarnya dengan ranking ya, tapi ranking tuh menurutku nggak representatif gitu ya untuk menggambarkan kalau sekolah. Jadi aku waktu itu cari-cari silabus gitu. Jadi aku spesifik cari public health, terus kayak aku tahu lah beberapa top school public health, kayak misalnya aku cari di Columbia kayak apa, di Harvard kayak apa, Oxford, Cambridge, dan lain-lain. Aku bandingin silabusnya, jadi emang mata kuliahnya itu apakah sesuai sama karirku atau enggak sih gitu. Aku nyari health policy, jadi adakah di silabus itu tentang health policy, termasuk juga kesempatan internship-nya, kayak kalau ke Inggris mungkin lembaganya akan berbeda, kita internship. Kalau di US akan beda lagi. Jadi memang pertimbangannya banyak, dan setelah itu akhirnya baru mengarahnya ke Harvard gitu. Jadi nggak untuk milihnya Harvard gitu. Oke, berarti emang ini agak cukup beda nih dari tadi Jamal mungkin ceritain kalau di S3 tuh lebih ke supervisornya, sedangkan kalau di S2 itu memang lebih ke ibaratnya mata kuliahnya tuh apa aja gitu ya, Ra, ya. Apa aja, jadi yang kayak misalnya Ira pengen lebih ngutak-ngatik si policy, jadi ya kita carinya mungkin bisa cari benar-benar spesifik di mata kuliahnya ada nggak sih si policy itu, jadi kita belajarnya dari situ gitu ya, Ra.
Oke. Nah, kalau dari Ira sendiri gitu, berarti kan tadi Ira awalnya udah tahu nih Ira memang arahnya ke public health. Nah, terus udah coba cari juga silabusnya, mata kuliahnya apa aja yang ada, terus oke pilihnya ke Harvard. Nah, once Ira oke gue mau coba pilih Harvard, ada nggak sih ekspektasi tertentu Ra, gitu dari lo sendiri gitu untuk kira-kira ketika di Harvard tuh gue dapet A, B, C, D, E gitu. Ada nggak sih ekspektasi sebelum lo akhirnya join? Kalau ekspektasinya itu ada, karena memang kalau kita mau apply sesuatu kan pasti jadi research banyak tentang kampusnya, tentang jurusannya gitu kan. Jadi waktu itu gue emang udah research banyak, termasuk dari alumni yang udah keterima sebelumnya. Dia udah ngapain aja sih gitu. Misalnya dia waktu itu sempat ke Kenya atau di internship ke India. Jadi dari situ jadi benchmark gue untuk, oh berarti nanti gue bisa expect ini gitu. Sebenarnya sih bukan lebih ke ekspektasi ya, lebih ke jadi target gue juga gitu. Kalau misalnya senior gue ngelakuin ini berarti gue expect gue juga akan bisa ngelakuin itu, dan itu akhirnya jadi goal gue gitu pas gue ke Harvard gitu. I see. Jadi berarti to be noted adalah selain tadi si modulnya, mungkin ada nggak sih kayak internship-nya gitu yang mungkin bisa ngasih lo exposure selebih selain di kelas gitu kali ya? I see. Nah, terus setelah lo masuk nih, maksudnya setelah lo join Harvard gitu, kan sebelumnya berarti lo di UI ya, di kedokteran UI. Nah, ada nggak sih, Ra, kira-kira proses belajar mengajar yang berbeda nih, Ra, dari di UI gitu? Atau mungkin nggak serta-merta proses belajar mengajar sih, misalnya kayak environment-nya kah? Atau mungkin support dari dosennya gitu? Karena kalau tadi nih Jamal sempat cerita kalau dari dosennya, itu even waktu dia melakukan penelitian sampai datang ke Indonesia gitu untuk nge-support dan membantu Jamal untuk hands-on langsung sama penelitiannya. Nah, kalau di Harvard gimana tuh, Ra, ceritanya? Ada nggak cerita? Jadi kalau tentang metode di kelas, misalnya metode learning-nya, mungkin sama kayak lo ya, Vi, kayak lo dan Om James nih. Kalau misalnya di luar negeri, memang rata-rata tuh menuntut banyak participation gitu. Jadi ada penilaian dari participation, di mana kita di kelas tuh harus ngasih pendapat atau ngasih pertanyaan. Terus dosen tuh bukan kayak nyuapin yang kayak kita di kuliah S1 dulu gitu kan. Kita bisa datang kosong, terus tinggal duduk di kelas, dosen ngejelasin, kita ngerti gitu. Sementara kalau S2 dan di luar negeri memang menuntut lebih banyak kita sendiri yang aktif. Datang tuh harus udah reading dulu, terus ya dengan isilah datang. Jadi waktu di kelas, dosen tuh tinggal jadi fasilitator aja untuk diskusi gitu. Nah, itu dari metode learning gitu. Jadi emang lebih banyak yang participation-nya. Nah, kalau untuk in terms of opportunities-nya, menurut gue juga banyak yang berbeda ya. Karena mungkin dari segi funding juga kalau di luar negeri ternyata funding ke education tuh banyak banget gitu. Particularly misalnya di US gitu, mereka sangat concern dengan education dan mau banyak spend di situ. Kayak tadi James bilang, jadi Om James bilang kayak kayak bule banget. Kayak apa-apa. Gak apa-apa ya Om James ya. Om James, oke deh Om James. Kayak sama sih menurut gue untuk segi dari faculty-nya, itu dari dosen atau dari misalnya senior kita, itu menurut gue sangat-sangat encouraging sih orang-orangnya gitu. Jadi kalau dibilang di sana kompetitif, menurut gue kayak nggak kompetitif sama sekali gitu. Malah semuanya tuh kayak dan narik-narik kita gitu untuk sama-sama sukses. Nah, sama kayak Om James tadi, kayak faculty, kayak dosen gue, juga waktu pertama kali gue hari pertama ke Harvard itu gue bilang kayak gue pengen ke Afrika dan gue tertarik banget sama nutrisi gitu, dan dia akhirnya nyariin kemana-mana kira-kira project yang gue bisa apply, terus dia bantuin gue untuk bisa sampai ke tahap interview, pokoknya bantuin gue untuk bisa sampai sukses seleksi deh gitu, padahal waktu itu gue juga baru kenal gitu, dan karena dia tahu gue sangat passionate tentang itu, jadi dia mau banget bantu. Jadi menurut gue itu sih, dan kita juga kayak nggak ada barrier sama profesor gitu. Kayak ya kalau misalnya di Indo kan kayak ada tingkatan ya, kayak kita agak-agak segan gitu sama dosen, sama profesor. Tapi kalau di sana itu kayak temen aja, dan mereka juga maunya diperlakukan kayak setara gitu, cuma beda level umur aja kayak gitu. Asih. Jadi emang benar-benar mereka tuh even kayak ngebantu apa yang lo udah rencanain gitu ya, Ra. Walaupun sebenarnya juga lo baru di sana setahun kan ya, Ra, ya, untuk S2-nya? Halo?
Halo. Ini Ya, oke, videonya Om macet James deh. bisa dengar aku? Oke, Dengar berarti kok, Ira-nya dengar. kayaknya yang agak patchy ya. Oke, oke. Nah, mungkin sambil nunggu Ira, kita tanya Om James lagi. Tapi tadi sebenarnya most likely udah sama sih. Hmm. Om James juga sempat ceritakan tadi bahwa di Indonesia, support yang didapetinnya di sana gimana. Nah, kalau dari Om James sendiri, tadi mungkin aku juga mau ngelinking kali ya, bahwa tadi kan si Ira tuh sempat cerita kalau ya untuk akhirnya bisa dapat bantuan dari si dosennya, itu kayaknya emang benar kata Jamal tadi gitu, bahwa kita juga harus bisa berani even untuk ngomong dulu dan ngedeketin si dosennya, biar mereka bisa ngebantu kita gitu kali ya, Jamal ya? Kuncinya komunikasi sih. Hmm. Hello, gorgeous. Oh iya, Makeupnya. sorry, aus. Oke, ya. Jadi tadi harus bisa komunikasi sama dosennya biar mereka juga bisa ngebantu gitu. Dan aku percaya kayak sebenarnya itu bisa diaplikasikan dimanapun nggak sih, Jamal gitu, kayak ya mungkin juga sebenarnya dosen-dosen kita di sini gitu di Indonesia itu juga mungkin sangat membantu itu once kita tuh berani gitu, once kita tuh mau untuk ngobrol dan mau untuk ibaratnya seek for help gitu. Menurut Jamal gimana? Iya sih, emang menurut gue tuh kalau dari segi komunikasi, menurutku sama aja sih. Mungkin kalau di Indonesia juga kita hanya perlu menyesuaikan bentuk komunikasinya, misalkan dengan cara yang seperti sopan tadi kan tadi sempat singgung juga sama Nadira kalau mungkin kalau di Indonesia ada sedikit gap antara mahasiswa dan dosennya. Nah, tapi selama dikomunikasikan dengan baik, kan punya komunikasi ya, selama komunikasinya baik meskipun bentuk komunikasinya berbeda antara komunikasi casual dan formal, ya selama tujuannya tercapai ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Iya betul sih. Oke, oke, oke. Berarti ya gimana caranya kita juga bisa tahu prepare diri kita dulu gitu Hmm. ya, apa yang kita mau, apa tujuan kita, lalu kita bisa minta bantuan dosen-dosen tersebut untuk support kita mencapai tujuan itu gitu. Nah, terus kalau dari Jamal nih, By boleh the way, nggak? Nadira udah gabung lagi tuh. Oh, udah Sorry. gabung lagi ya? Ra, Hai, banyak masalah nih. tadi, iya, nggak Tadi apa-apa, nggak keputus apa-apa. Tadi kan. gue juga udah disclaim bahwa kayak dengan si webinar ini most likely ya expect ada connections patchy lah, kita hilang-hilang. Tadi gue bilang gini lah, jadi karena kan awalnya Jamal tuh sempat cerita bahwa kalau misalnya mau masuk Oxford somehow bukan cuman akademik aja yang dilihat, tapi juga apakah kita punya keberanian, punya courage, even untuk apply, even untuk memulai memulai perjalanan kita untuk mencapai si tujuan kita bisa join di universitas-universitas tersebut gitu. Nah, tadi akhirnya gue juga linking sama yang lo ceritain, Ra, gitu, bahwa terlepas dari, misalnya selain dari passion yang emang udah kita punya, kita juga harus punya kayak courage dan juga courage untuk bisa ibaratnya approach para pihak-pihak yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita gitu. Nah, tadi Jamal pun cerita bahwa mungkin sebenarnya bukan cuma courage, tapi juga komunikasi nih, gitu. Komunikasi, kita juga bisa harus mengkomunikasikan apa yang kita mau, mungkin juga kita nggak malu untuk seek for support, gitu, dari dosen, biar tujuan kita ya bisa tercapai, gitu. Dan walaupun sebenarnya kita, dan gue sempat tadi cerita juga bahwa, ya, we believe sebenarnya mungkin di Indo juga bisa diaplikasikan gitu nggak sih, Ra? Gitu. Mungkin gimana menurut lo, Ra? Kayak, karena kalau tadi gue sempat bilang bahwa ya sebenarnya mungkin di Indo juga bisa kayak gitu, as long as kitanya juga punya courage, kita juga tahu how to communicate well with the lecturers gitu, biar kita bisa disupport abis-abisan sama mereka. What do you think, Ra? Iya, sebenarnya dimanapun anyway itu bisa sih diterapin gitu. Yang the thing is di Indo mungkin kita nggak banyak di circle kita, di teman-teman kita semuanya itu nggak banyak yang udah mencoba seperti itu. Jadi belum jadi culture di pendidikan kita untuk bisa ya udah easily approach para profesor terus minta bantuan mereka gitu. Di sana memang untungnya culture-nya memang sudah seperti itu gitu, dan bahkan dari profesor sendiri yang approach kita, bukan kita yang approach duluan gitu. Jadi mereka lebih lebih banyak inisiatif lakuin sendiri lah gitu, dan akhirnya kita jadi ngikutin. Nah, tapi akhirnya menurutku bisa banget diterapin di Indo, karena itu yang aku lakuin dulu waktu aku mau apply Harvard misalnya.
kayak aku approach banyak banget dosen untuk bantuin aku ngisi recommendation letter gitu. Terus aku jelasin ke mereka mau S2, terus kayak tujuanku apa gitu. Dan as long as kita bisa convincing mereka bahwa emang kayak tujuan S2-nya jelas nih, terus kita juga bisa kayak menjual diri lah gitu. Kalau kita emang teliti untuk daftar dan butuh banget bantuan mereka, itu pasti guru itu sangat senang untuk bantu muridnya gitu. Jadi menurut itu sesuatu yang bisa banget dicoba di Indo dan kita yang memang harus membangun culture seperti itu karena belum biasa di Indo. Asih-asih. Mungkin aku mau nyinggung tadi sempat ada ditanyain di chat gitu. Ini biar sekalian menjawab pertanyaan juga kali ya, biar langsung sekali mendayuh 2 pulau terlampaui, Azek. Jadi tadi ada yang nanya untuk S2, S3 itu gimana sih cara dapat rekomendasi letter gitu dari dosen. Pertanyaannya adalah ini dari Lisa di Jogja. Waktu S2 dan S3 minta rekomendasi dari siapa aja. Nah, mungkin ini tadi menjawab juga dari yang tadi Nadira sempat jelasin ya, bahwa berarti bisa dari dosen gitu, dan itu juga memang akhirnya approach sendiri ya, Ra, gitu, approach sendiri dosennya untuk bisa dukung kita untuk melanjutkan kuliah lagi. Nah, kalau dari Jamal, mungkin waktu itu rekomendasinya dari siapa tuh, Om James? Nah, kalau misalkan selama S1, ya tentu dari pembimbing akademik ya, kayak pembimbing akademik, pembimbing skripsi. Jadi benar-benar orang yang tahu gimana kita kerja gitu. Kita kerjanya seperti apa, terus secara personal juga seperti apa. Itu yang kalau pas itu daftar S2, terus kalau S3 kan waktu itu lagi di Jepang ya. Jadi ya berhubung waktu terafiliasi dengan institusi di Jepang, ya akhirnya minta rekomendasinya juga dari profesor yang di Jepang. Ya simpelnya dulu sih kayak awalnya tanya ke supervisor gitu, supervisor sendiri, terus habis itu dari supervisor kadang juga memberi rekomendasi, kira-kira ada pihak lainkah yang cocok untuk memberikan rekomendasi dengan, ya ini diskusi sih, kita diskusi santai banget untuk menentukan kira-kira siapa aja yang bisa menjadi pemberi rekomendasi. Oke. Berarti memang kita harus bisa kerucutin dulu juga ya, kira-kira siapa aja sih yang bisa kita approach untuk kita bisa minta rekomendasi. Nah, terus gue juga mau kepo juga nih, tadi gue udah kepo ke Om James nih, Ra, gitu. Kalau misalkan di Oxford tuh ada sekitar kayak 58 orangan nih, gitu, di Oxford. Nah, kalau di Harvard gimana, Ra? Ada berapa orang sih, Ra, orang Indonya di sana, Ra? Orang Indonya ada 28. Kalau 28, oke. Berarti emang masih sebagian kecil ya, Ra, ya, dari mahasiswa Harvard gitu. Iya, jadi biasanya sih kalau per school-nya gitu di Harvard 1 gitu, kayak public health aku 1, terus ada law school itu 1. Kecuali business school itu biasanya banyak 6 sampai 8 gitu. Dan emang pas aku tanya admission officer sih ternyata kenapa Indonesia dikit, karena yang daftar pun sedikit gitu. Jadi banyak yang nanya-nanya, tapi at the end nggak beneran submit application gitu. Sementara Singapura itu rame banget, padahal mereka jauh lebih kecil gitu. Sama banget. Ya gitu ya, Di Oxford juga gitu, kayak Singapura itu benar-benar gitu. Negaranya kecil, tapi itu salah satu penyumbang mahasiswa internasional terbanyak se-Oxford. Oke. Tadi ini sebenarnya lumayan menarik nih, Ra. Tadi lo bilang kalau kata admission ya, itu sebenarnya banyak yang nanya-nanya, tapi akhirnya malah nggak apply gitu. Berarti mungkin tadi Om James bilang tuh valid banget berarti ya, kayak mungkin kita juga sebenarnya tuh jadinya belum punya keberanian gitu kali untuk apply, kayak ya jujur aja kayak misalnya gue pun ya terlepas misalnya dari beberapa pertimbangan kenapa akhirnya gue ngambil Manchester, mungkin ada juga salah satu pikiran di gue kayak gue nggak ngambil Harvard atau Oxford karena jujur sih udah takut duluan sih lah gitu loh, atau enggak Jamal gitu kayak Harvard atau Oxford gitu kayaknya too far gitu, tapi ternyata mungkin sebenarnya why not dicoba kali ya gitu. Ini lesson learned sih buat gue pribadi dan juga mungkin buat teman-teman semua gitu, kalau misalkan memang you have a dream dan ya udah gitu, take a step to do it gitu ya kayaknya ya. Asik. Nah terus Ra, kalau di sana menurut lo, Ra, ada nggak sih kayak maksudnya atau ini juga Om James juga lah gitu, ada nggak sih dari selama belajar ini selama setahun, berarti ya setahun, dan Om James hampir 2 tahun, itu hal yang benar-benar kayak ngena banget nih di kalian berdua gitu, kayak pengalaman yang benar-benar kayak even kayak mungkin nggak kepikiran nih sebelumnya dan akhirnya baru didapetin ketika kalian ada di Harvard sama di Oxford. Boleh ceritain nggak
Mungkin boleh Nadira dulu atau Jamal dulu? Siapa James? Nadira dulu deh. Apa? Ladies first, Nadira ladies dulu first. boleh. Ya, Dari Mura. sebenarnya ada dua sih. Jadi ada pengalaman yang menurutku kayak aku surprise banget kalau ternyata di US seperti itu, dan ada yang kedua itu kayak opportunities yang aku mungkin nggak pernah pikirin sebelumnya. Kayak pengalaman yang aku surprise banget itu, aku ceritain juga sih di pidato aku. Jadi waktu itu emang aku tuh ngerasa takut banget karena aku pakai jilbab dan kondisinya di US dengan presidennya Trump dan lain-lain. Ya aku di Harvard itu ternyata emang orang-orang tuh kayak apa ya, embrace kayak diversity banget gitu. Kayak aku yang waktu itu aku jelasin juga di pidato, kayak aku tuh sholat di tangga, dan itu sebenarnya hal biasa ya buat kayak orang Indonesia. Even aku kalau misalnya lagi traveling aja ke luar negeri gitu, ya udah sholat di tangga gitu. Nggak berarti menyedihkan juga. Cuma waktu itu ada kayak orang Jewish yang lewat. Orang Jewish kan kayak pakai topi yang kayak peci juga gitu ya, mirip. Jadi emang Jewish yang taat gitu, terus dia lewat dan dia kayak beneran nanya, kenapa lo ibadah di sini? Ayo bareng aja di ruangan yang praying room gitu. Dan akhirnya dia yang ngajak aku ke praying room, dan aku jadi baru tahu ada musola di Harvard gitu. Jadi itu yang kayak, oh ternyata beda banget sama tadinya yang aku expect, bahwa nanti akan rasis, akan apalagi Jewish sama Islam yang benar-benar kayak bersaing gitu. Dan ternyata nggak ada kayak gitu waktu aku kuliah gitu. Kedua tentang opportunities lah. Aku expect aku ke Harvard mungkin akan ya udah struggling untuk paling enggak selesain aja gitu kuliahnya. Tapi ternyata pas ke sana itu kita S2 tuh jauh banget dari sekedar mikirin nilai gitu. Banyak banget hal yang harus kita ambil selama kita S2. Yang paling penting network, terus yang paling penting juga kayak kesempatan semua deh yang ditawarin sama sekolah gitu. Fundingnya berlimpah, jadi kayak bisa internship kemana-mana, kayak waktu itu aku ke Afrika itu yang paling berkesan buat aku. Dan at the end ya tadi kayak kesempatan untuk jadi student speaker, dan lagi-lagi tuh itu kayak bukan kayak apa ya, mungkin kerasanya susah kayak mimpi, tapi mungkin kayak yang tadi admission officer bilang, ternyata dikit gitu mungkin yang daftar untuk jadi student speaker, dan akhirnya yang actually apply lah yang akhirnya dapet gitu. Jadi itu jadi ngasih pelajaran buat aku sih, ternyata kalau mimpi setinggi apapun tuh ya udah coba aja gitu, karena mungkin semua orang mikir itu mimpi yang ketinggian banget, dan at the end gak ada yang nyoba, dan yang nyoba itulah yang akhirnya berhasil gitu. I see. Oke. Jadi emang ada dua hal yang benar-benar kayak again sebenarnya mungkin jadinya ekspektasinya itu awalnya udah negatif dulu nih gitu, kayak dari satu kita takut ya berjilbab gitu ya, Ra, gitu emang kerasa sih gitu, karena kan kadang kita salat ya di fitting room gitu ya kalau lagi shopping gitu, tapi ya udah sebenarnya why not, dan emang orang pun sebenarnya embrace diversity. Mungkin tadi juga Jamal sempat bilang ya Om James ya di depan, bahwa ya orang juga sebenarnya nggak ngelihat kita siapa, kita pakai apa, ya at the end kita sama juga, dan lebih mungkin malah jadinya kompetensi kita yang dilihat at the end. Dan sama satu lagi again tentang opportunity, how can we be kayak have a courage gitu, how can we have a courage untuk akhirnya at least memulai dulu lah gitu, coba dulu, daripada kayak kita udah rencana tapi nggak berani take the first step gitu. Betul. Nah, kalau dari Om James gimana Om James? Ada juga nggak yang Om James rasakan pengalaman yang benar-benar akhirnya membuat Jamal nih oke gitu, kayaknya ternyata apa yang gue pikirkan berbeda gitu. Nah itu yang sebenarnya apa ya? Jadi sedikit curhat juga ya, agak curcol juga kan. Tadi sempat aku singgung ya, kayak dulu tuh ya misalnya selama S1 juga nilai biasa-biasa aja, nggak punya prestasi akademik, dan emang karena sejak kecil tuh ya emang nggak pernah gitu yang istilahnya punya prestasi akademik itu nggak pernah, jadi sejak TK nggak ada gitu kan. Jadi somehow karena emang sering di underestimate banyak orang, jadi sering banget ngerasa kalau oh mungkin aku tuh nggak aku ya mungkin kalau pernah tahu istilah imposter syndrome itu loh. Jadi yang kayak ngerasa kita nggak achieve apa-apa. Ya, itu yang sebenarnya aku alami bahkan sampai setahun lebih selama di Oxford. Awalnya sampai ngerasa kayak yang kayaknya aku nggak deserve nih buat sampai ke Oxford. Terus habis itu yang kayak awalnya mikir pasti Oxford ini mereka expect studinya untuk benar-benar perfect, untuk benar-benar sempurna. Misalkan risetnya yang bagus banget, terus bahasa Inggrisnya oke banget. Nah itu kan ya kalau aku awalnya emang agak yang ngerasa minder gitu di situ, kayak aku bisa nggak ya gitu. Sampai selama setahun tuh, jadi selama setahun tuh kayak ngerasa kayak
aku nggak cocok di sini gitu, mungkin aku kurang baik atau gimana, meskipun itu hanya persepsi sendiri gitu. Nah, sampai ketika momen ujian, jadi kalau misalkan S3 itu kan ada exam-nya tiap misalkan tahun pertama, terus di tahun kedua atau tahun ketiga sama tahun terakhir kan final exam-nya. Nah, pas exam-nya itu ya aku cuma waktu itu mempersiapkan semuanya dengan baik, presentasi aku siapkan ya sempat khawatir gitu, wah ini jangan-jangan bisa gagal karena emang exam pertama itu benar-benar yang jadi critical point untuk menentukan apakah student masuk S3 itu lanjut ke tahun selanjutnya atau berhenti di situ. Jadi kan sempat khawatir Oke. gitu ya. Ternyata pas waktu exam itu ya nggak nyangka sih, ternyata dapat nilainya itu benar-benar yang perfect gitu di semua aspeknya. Jadi yang itu benar-benar nggak nyangka itu. Jadi kayak seriously ini dari Profesor Oxford tuh mengapresiasi sebegitunya gitu. Bahkan aku sendiri yang mungkin sejak dulu tuh merasa kayak nggak punya prestasi akademik, terus itu akhirnya mulailah tumbuh kepercayaan diri dan itu benar-benar jadi turning point banget sih untuk ya gimana mengontrol apa ya kepercayaan diri, mengukur diri sendiri agar bisa lebih tepat gitu, nggak underestimate diri sendiri. Itu sih. Oke, oke. Berarti emang somehow kadang kita memang perlu menunggu dulu ya apresiasi dari orang lain sampai akhirnya kita sadar, wah kita tuh bisa loh gitu sebenarnya gitu. Nggak ya kita nggak yang kalau misalkan memang kita mau ya kita coba dan akhirnya ya memang bisa juga dan even malah sangat diapresiasi orang lain gitu ya Jamal Iya, ya. ya jadi intinya Asih, kayak asih, asih. yang Oke. penting kayak ya mikirnya melakukan yang terbaik itu sih, jadi nggak yang terlalu harus apa ya melihat nanti hasilnya bakal gimana gitu sih. Asih, asih, asih. Jadi emang sebenarnya ya do the best dulu dan never doubt yourself gitu lah ya untuk Iya. akhirnya bisa coba hal baru. Oke, nah sekarang aku mau coba mulai bacain pertanyaan ya, Ra dan Jamal. Ini ada banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Aku coba sambil filter-filter juga. Oke, Oke, ini pertanyaannya lumayan seru menurutku dari SC Nagauleng di Makassar. Nanyanya gini, ini sebenarnya berkaitan akademis dan juga keluarga nih gitu. Jadi, Kak udah berkeluarga dan apakah sudah punya anak? Boleh nggak pendapatnya kalau misalkan udah punya keluarga dan sekarang udah punya anak tapi mau melanjutkan pendidikan? Coba menurut Jamal atau Nadira, gimana nih pendapat kalian? Kalau misalnya udah berkeluarga tapi masih pengen kuliah nih gitu. Siapa dulu, James? Nah, mungkin aku dulu ya, nggak apa-apa. Jadi, kalau misalkan sudah berkeluarga, misalnya sudah punya anak juga, terus mau melanjutkan pendidikan tinggi, ingin melanjutkan pendidikan lanjut lagi, ya kenapa tidak gitu? Karena yang pada faktanya banyak sekali mahasiswa yang kuliah dengan membawa keluarga itu banyak gitu. Jadi, sebenarnya itu bukan malah serta-merta jadi halangan, dan kalau misalkan pengalaman pribadi sendiri di Oxford itu supervisor benar-benar support untuk mahasiswanya kalau misalkan punya keluarga gitu. Bahkan kadang kayak misalkan, oh kalau bisa istri kamu mau join ke group meeting, boleh kok kalau misalkan kamu join ke kampus juga boleh gitu. Jadi benar-benar yang family friendly gitu. Jadi kalau misalkan selama ada niat, ya mungkin tadi sih nyambung yang Nadira sempat singgung, kalau selama punya plan yang jelas, alasan kenapa harus studi, kenapa harus melanjutkan studi lanjut, itu ya, dan punya niat yang baik, tahu manfaatnya, ya go for it gitu sih. Asih. Jadi nggak ada alasan ya, karena sebenarnya kampus pun mendukung juga gitu untuk yang udah punya anak untuk tetap berkuliah gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Hila gimana, Ra? Oke, kalau dari aku kebetulan pengalaman pribadi juga sih. Jadi aku emang pas berangkat S2 itu udah berkeluarga. Tapi aku belum punya anak emang, jadi masih sama suami aja berdua. Menurut aku, again kayak kata James tadi, itu selama ada niat pasti bisa. Tapi nggak bohong, it's challenging. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau kita harus LDR gitu ya, kalau untuk kebetulan kan memang kalau misalnya kita suami istri nih, terus ada salah satu yang S2, pasti kan harus ada yang dikorbanin dong, kayak either suaminya jadi ngorbanin kerjaannya dan ikut ke kampus, atau ya korbaninnya jadi kita harus LDR gitu.
Mungkin LDR. challenging. Jadi untuk kalau beneran niat, memang harus ada perencanaan yang tepat banget, mau kayak gimana nantinya, berapa lama masa studinya, bisakah LDR selama itu, dan kalau emang ada yang mau dikorbanin, ada satu yang ninggalin kerjaan dan ikut, kira-kira dipikirin lagi gimana biaya hidup di sana, terus kira-kira mau ngapain di sana gitu. Jadi menurut possible banget untuk dilakuin, tapi harus dengan perencanaan yang matang banget dan dengan tahu risk-nya apa, benefit-nya apa gitu. Terus kalau untuk aku sih terus yang paling penting harus ada trust kali ya, karena kalau misalnya LDR itu dengan apalagi kalau misalnya kita S2 perbedaan waktu itu jadi hal yang lumayan jadi penghambat juga gitu, apalagi kalau misalnya kayak aku US tuh bedanya 12 jam. 12 jam ya, Ra? Jadi harus ada komitmen juga, misalnya harus nelpon nih tiap 2 kali sehari jam segini gitu. Yeah. Jadi emang harus komit karena kita pun jadwalnya pack banget untuk kita kuliah gitu. Dan kalau misalnya keluarganya dibawa, mungkin nanti jadi tantangannya adalah kuliah itu waktu kita S2 tuh banyak banget hal yang mau kita explore, mau ikut kegiatan sampai malam atau ikut teman-teman tour kemana bareng-bareng, dan kalau dengan keluarga harus tahu aja kira-kira nanti akan gimana hambatannya atau challenge-nya dan gimana kita overcome-nya gitu. Jadi again menurutku possible banget kayak kata Om James, tapi harus dengan perencanaan dan harus tahu risk benefit-nya apa. I see. Nah, mungkin mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaannya Andi dan buat teman-teman juga gitu ya, kalau yang sekarang udah berkeluarga tapi masih pengen pursuing higher education, ya bisa dicoba direncanakan, dilihat plus minusnya apa, terus mungkin dibuat plan A, plan B-nya seperti apa gitu ya. Ada memang ya harus LDR atau mungkin ada yang ikut dan ada yang dikorbankan satunya untuk mendapatkan hal yang mungkin biasanya siapa tahu bisa lebih baik lagi gitu. Nah, terus ini aku ada pertanyaan juga dari Aditya Ardiansyah nih di Malang. Mungkin ini buat Om James kayaknya deh pertanyaannya. Aditya penasaran dengan pencarian funding buat research topik yang sudah dipilih tuh gimana ya gitu. Apakah kalau dari LPDP nih ada dana sendiri untuk research? Nah, mungkin ini aku kasih ke Om James kali ya, Ra, ya, karena lebih relate gitu. Gimana Om James? Iya. Oh ya, sama ini mungkin ini sih, nanti bisa dilanjutkan sama Nadira. Kan tadi pertanyaannya ada lanjutannya buat Nadira. Oh iya, untuk internship. Tapi tadi udah terjawab sih sebenarnya, Aditya ya. Untuk internship kan tadi Ira bilang bahwa udah terbuka lebar gitu ya kalau misalnya internship. Tapi nanti kalau misalnya Ira mau jawab lagi juga silahkan. Nah, kalau misalkan untuk research funding, ya alhamdulillah dari LPDP ada support. Ada emang alokasi dana untuk penelitian, dan itu dikhususkan untuk yang kalau nggak salah studinya lebih dari 12 bulan atau apa gitu. Jadi kalau misalnya S3 bisa lah. S3 bisa minta funding di situ, S2 juga bisa, tapi biasanya terbatas. Dan di samping itu, ya apa ya, menurutku juga hal yang challenging sekaligus sisi lainnya juga positif gitu ya, dengan melakukan penelitian mandiri. Jadi kan kebetulan kalau tadi sempat aku singgung, penelitian yang aku lakukan kan penelitian yang aku usulkan sendiri. Dan itu konsekuensinya emang akhirnya aku harus cari funding sendiri gitu kan. Misalkan akhirnya harus apply research funding yang emang sebenarnya banyak sekali informasinya ada di internet, dan itu yang tantangannya gitu. Kita perlu aktif-aktifnya mencari informasi funding mana aja yang bisa kita apply. Jadi sebenarnya kita nggak hanya menggantungkan terhadap LPDP, nggak hanya menggantungkan kepada kampus. Dari kampus memang ada sih, ada support funding, tapi nggak yang full banget. Tapi kalau memang kita benar-benar membutuhkan dana yang lebih, jadi kayak, ya kalau pengalaman pribadi, akhirnya aku apply banyak research funding, ya alhamdulillah beberapa lolos gitu. Jadi di sisi lain itu mungkin agak repot ya cari-cari funding, tapi di sisi lain itu juga bisa memperkaya, pertama memperkaya CV, terus kalau misalkan kita emang fokusnya ke akademik atau ke melakukan penelitian, itu bisa menjadi poin plus gitu, bahwa kita sebagai peneliti itu bisa mandiri secara finansial kayak gitu. Itu ya banyak manfaatnya sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya research funding itu bukan cuma bisa dapat dari LPDP, walaupun LPDP pun juga ada gitu ya, tapi itu even dari kampus atau mungkin dari eksternal juga ada gitu. Jadi yang penting gimana
gimana nanti kita bisa melihat impact dari si research kita ke depannya untuk kita bisa pitching ke si sponsor itu gitu ya, Om James ya. Bener banget. I see. Nah, terus mungkin Ira, ini sebenarnya tadi Aditya juga nanya sih tentang opportunity internship yang untuk program master nih, Ira. Mungkin tadi kan sebenarnya udah dijelasin sama Ira ya, bahwa ya memang terbuka lebar banget gitu, dan didukung abis-abisan sama kampus, tapi mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak, Ra, gitu, mungkin terkait sama program internship-nya. Oke. Iya, jadi aku hampir sama kayak Mas Jamal, kayak Om James. Jadi kalau untuk kesempatan internship itu ada banyak dan dengan fundingnya juga yang banyak, tapi harus emang kita sendiri yang cari nih informasinya, karena informasinya tuh bertebaran di mana-mana. Jadi harus kita sendiri yang cari. Kalau aku tuh biasanya aku subscribe ke misalnya info internship yang di kampus gitu, ada mail list-nya, terus aku ikut, atau actively cari-cari ke profesor gitu, kira-kira ada nggak sih dok atau prof kesempatan untuk internship di mana, karena biasanya mereka juga close recruitment, jadi nggak dipublish gitu infonya. Jadi emang harus kita aktif mencari juga untuk kesempatan itu gitu. Terus kalau internshipnya sendiri ada banyak banget macamnya. Terus tergantung kayak di mana lokasi kampusnya dan dengan siapa mereka bekerja sama sih. Kalau kayak di Harvard itu mereka biasanya bekerja samanya sama Afrika. Terus karena institusi dunia juga banyak centernya di US, kayak di New York gitu, misalnya UNICEF atau kayak CDC segala macam. Jadi lebih banyak opportunity-nya ke sana, kayak Bill Gates Foundation dan lain-lain. Tapi again mereka nggak kayak nge-email kamu kayak infonya lengkap, terus kamu tinggal apply. Itu harus kamu yang cari sendiri gitu, explore banyak-banyak website mereka dan cari-cari fundingnya segala macam gitu. Kalau kayak pengalaman pribadi, aku yang ke Tanzania itu memang aku dari profesor karena aku nanya sendiri ke dia, terus akhirnya dia arahkan untuk ikut seleksinya. Dan fundingnya banyak banget, jadi kayak aku tuh 16 hari di Tanzania, terus dikasihnya tuh $4.000. At the end tuh aku untung $2.000, jadi aku beli HP. Wih, lumayan. Dan itu kayak gak dibalikin, jadi itu tuh emang dikasih tag gitu. Kalau di sana I see. emang ini 4.000 gitu, jadi ya udah pakai lah 4.000 gitu. Kalau bisa hemat ya udah untung. Gitu. Oke. Berarti kemarin tuh waktu lo ke Tanzania itu, lo tuh kayak ibarat cuma dikasih cash keras, terus lo ngatur sendiri di tuh, lo mau ngapain gitu? Iya benar. Jadi yang hal-hal yang di luar project ya. Jadi dia ngasih gue tuh buat akomodasi, transportasi gitulah. Bukan untuk projectnya sendiri udah ada fundingnya dari mereka. Gitu. Jadi kayak kalau gue bisa beli tiketnya yang murah, kayak gue transit di Turki lama biar murah gitu. Terus kayak gue juga hotelnya yang melarat aja gitu-gitu. Ya udah gue untung jadinya gitu. Jadi I see. Oh, oke. Wah, menarik sih. Jadi, dan di si $4.000 itu memang dari Harvard-nya gitu, yang emang ngasih buat lo setelah lo mencoba propose. Nah itu balik lagi ke kalian juga. Jadi waktu itu gue tuh dari program gue sendiri sebenarnya dikasihnya 2.000 dari si Tanzania itu. Nah cuma habis itu karena ini projectnya nutrition dan habis itu ada funding lagi nih untuk khusus untuk project nutrition gitu. Dan lo bisa apply. Jadi gue apply juga nih ke badan yang lain untuk project gue karena project gue nutrition. Terus dikasih lagi tambahan 2.000 lagi. Jadi gue dapetlah 4.000 gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak actively looking, ya dapatnya yang 2.000 yang itu doang gitu. Jadi emang pinter lah mencari gitu. Jadi gue pokoknya prinsipnya gue kuliah kayak gue balik modal gitu. Padahal balik modal apaan ya? Gak ada modal sih. Pokoknya Ya buat diuji ya. modal buat nanti ke depannya, Ra. Buat lebih berkontribusi ya, Gak? Buat uang sekolah anak. Gitu deh. Asik. Jadi sebenarnya even itu pun nggak yang ibaratnya dikasih kayak nih lo ikut nih internship gitu ya, tapi emang lo cari sendiri. Lo even ada satu dari kampus yang tadinya cuma ke Tanzania, terus akhirnya ada satu lagi itu dari dari nutritionnya gitu. Jadi ya emang mau nggak mau harus rajin-rajin cari itulah ya. I see. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menurut gue lumayan bisa kita bahas nih gitu. Ini dari Sofyan di Makassar untuk Kak Jamal sama Nadira. Sebenarnya sulit nggak sih belajar di Harvard atau mungkin di Oxford gitu? Kesulitannya apa? Dan ada nggak sih kayak culture shock nih selama kuliah di sana? Mungkin gue dulu boleh. Boleh. Iya, teman-teman kan banyak yang tanyanya tuh cara daftar ke Harvard dan lain-lain ya, tapi actually study di Harvardnya nggak pernah ada yang nanya gitu. Betul.
Kalau aku pribadi sih ngerasa pas awal masuk itu sama kayak Om James. Jadi aku imposter syndrome juga. Ngerasa, oh kayaknya gue nggak deserve deh. Kayaknya orang-orang nih hebat banget. Sementara gue apa ya gitu. Itu hal yang biasa banget terjadi kalau kita masuk ke lingkungan baru. Apalagi sesuatu yang lingkungan yang kita anggap outstanding gitu. Jadi itu sih mungkin tantangannya kalau pertama kali S2 ke luar negeri. Terus aku jawab yang culture shock dulu. Culture shock ada pastinya. Apalagi kalau emang kita dari orang timur terus ke barat dari segi apa ya waktu gue orientasi aja emang orientasinya tuh di bar dan emang minum terus malam-malam kayak pakai baju seksi sementara gue ya jilbaban dan itu kan menurut mereka bukan hal yang buruk itu kan emang hal yang biasa mereka lakuin gitu kan. Jadi kalau yang selalu ditekenin tuh selalu kayak gue harus adaptasi tanpa lupa jati diri gitu. Jadi gue tetap adapt karena itu adalah cara gue untuk bisa socialize sama teman-teman dong, nggak mungkin gue sendirian simply karena kita beda culture gitu. Jadi gue tetap ikut acaranya, gue tetap ngobrol sama semuanya, networking, ya tapi gue nggak minum, gue nggak, ya sesuai prinsip gue lah gitu. Jadi ya memang itu yang harus dilakukan mau nggak mau gitu. Jadi jangan jadi orang yang radikal banget juga. Terus kalau untuk kehidupan di Harvard-nya itu menurut gue awalnya berat tapi lama-lama bisa dijalanin sih. Yang keberatan yang paling pertamanya itu terkait akademis kalau gue soalnya gue dokter terus ke sana ternyata public health itu banyak orang yang backgroundnya bukan dokter, banyak dari media, dari hukum dan pelajarannya sendiri juga ternyata tentang ekonomi, tentang politik. Jadi banyak hal yang gue dituntut kayak harus tiba-tiba bisa gitu. Sementara gue nggak bisa awalnya. Jadi itu yang gue cukup struggling di awal dan gue kejar pelan-pelan gitu sampai akhirnya udah lumayan nyaman sama akademisnya. Terus mungkin kayak kendala bahasa juga kali ya kalau gue Vi karena ternyata kalau di kelas kalau tentang akademik itu nggak ada masalah untuk bahasa Inggris kayak listeningnya bisa nulis bisa tapi ternyata untuk bisa sosialisasi sama teman-teman di sana kayak untuk tahu jokesnya mereka terus kayak untuk ngomong yang kira-kira nggak offending tuh gimana sih kayak gitu itu yang ternyata susah gitu dan harus gue pelajarin instead of yang di kelas itu sendiri gitu. Jadi gue cukup susah adaptasinya pas awal untuk itu sih untuk bisa bergaul gitu. Kalau lo kan gue lihat kayak lo ini banget teman-temannya kayak bule-bule gitu kan Vi terus kayak kata gue terus kayak ini kalau gue boleh sumpah Ra, jadi kalau gue boleh cerita ini maaf ya sebenarnya saya bukan narasumber hari ini tapi mungkin kalau gue boleh cerita ya itu tuh gue struggle banget coy gue tuh kayak 3 minggu pertama gue di sini itu tuh gue nangis kayak literally nangis karena yang tadi lu bilang tuh bener banget kayak gue satu-satunya orang yang berjilbab di kelas dan semuanya tuh kayak ya udah gitu apa-apa minum gitu kayak alkohol gitu kan dimana kayak ya gue nggak boleh gitu tapi tuh ya jadinya bengong gitu kan dan gue tuh pernah suatu hari kayak ngerasa gue tuh kan emang orangnya mau gitu ya, maksudnya mencoba untuk bersosialisasi gitu. Gue tuh maunya kayak ya udahlah, ya temenan tuh sama siapa aja. Gue nggak mau kayak misalnya ngumpulnya sama yang Asia doang gitu. Jadi gue tuh berusaha untuk approach semua orang. Dan gue tuh di 2 minggu pertama itu gue sempat sedih banget karena gue tuh merasa gue tuh approach mereka, tapi mereka nggak pernah nge-approach gue balik gitu lah. Jadi mereka tuh kayak ngerti gak sih kayak yang gue nggak nanya nih lo gimana lo di sana gimana terus mereka tuh ngejawab sih gitu kayak oke, gitu tapi udah mereka tuh nggak nge-approach gue balik gue sampai kayak sedih banget gue sampai kayak nelfon cowok gue kayaknya I don't belong here gitu bener-bener kayak I don't belong here karena kayak gue sempat mikir kayak apa karena gue pakai jilbab apa karena gue orang Asia gitu tapi turns out pas selama akhirnya gue menjalani dan gue kayak udahlah gitu I stick to myself, gitu yang tadi lo bilang sih, lo bisa tetap bersosialisasi, tapi tetap tetap memegang jati diri lo gitu ya, sampai akhirnya tuh, gue, ini mudah-mudahan gak apa-apa untuk ngomong masalah nationality ya, tapi ternyata tuh memang ada beberapa negara, jadi kayak misalnya ada beberapa warga negara, sebutlah misalnya negara J, negara A gitu, atau beberapa negara lainnya, yang memang mereka tuh kayaknya emang even mereka sendiri tuh prefer untuk kumpul sama sesamanya gitu. Jadi dan gue tuh akhirnya pun merasa kayak oke, ya udah kalau misalnya emang mereka juga lebih nyaman untuk kumpul sesamanya ya sudah gitu. Tapi memang gue kalau di kelas bisa
get along sih gitu. Maksudnya again bener kata lo tadi, di kelas tuh nggak ada masalah ketika lo ngerjain project, ketika lo ngerjain bareng-bareng gitu ya, kayak ya berjalan aja. Tapi ketika bersosialisasi, oh ternyata memang we need to find our own circle gitu. Jadi dan itu pun sebenarnya teman-teman bule-bule teman-teman bule gue ternyata itu adalah orang-orang yang juga pas gue tanya, mereka tuh even juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi ketika misalnya mereka, jadi kayak misalnya gue sama ada orang India gitu ya, mereka tuh mungkin ngerasa gue sama mereka tuh ya sama Asia. Mereka tuh ternyata mau approach kita juga bingung gitu, gitu. Oh, ternyata ini tuh resiprokal gitu, kebingungan untuk bisa bersosialisasi satu sama lain tuh apa namanya? Ya dirasakan juga gitu, dan ini bukan cuman tentang gue gitu sih, Ra. Jadi sebenarnya ya ketika misalnya lo atau teman-teman lihat gue hai sama bule-bule gitu, itu sebenarnya udah itu sebenarnya sudah melalui perjalanan panjang air dan air mata gitu. Iya, kalau Om James gimana Om James? Ada kemana culture shock? Sebenarnya kurang lebih sama sih yang teman-teman misalnya yang Nadira sama None rasanya sebenarnya memang sama sih. Jadi emang yang kadang kalau kita diskusi di group meeting atau apa itu benar-benar bisa, tapi kok kalau di luar kok kadang susah gitu ya. Mungkin sebenarnya semua orang berpikiran sama sih. Semua orang mungkin berpikiran sama, tinggal gimana caranya kita memulai untuk ya ngobrol dulu. Dan kalau misalkan terus tadi ya misalkan nggak respon balik atau gimana ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya biasa aja gitu, intinya nggak usah terlalu yang dipikir pusing. Itu sih. Betul banget sih. Jadi aku agree banget sih Om James gitu, yang kayak ya mungkin sebenarnya mereka juga ngerasain yang sama gitu sama yang kita rasain. Jadi kayaknya harus ada magic words kayak I'm okay, you are okay, dan ya udah we are okay gitulah ya gitu. Jadi harus bisa even gitu. Nah, ini sebenarnya tuh banyak banget yang nanya tentang apply gitu, gimana sih apply ke sana gitu. Tapi aku mau coba untuk ngemas dalam satu pertanyaan kali ya gitu, karena mungkin kalau ngomongin teknis pasti akan lumayan panjang gitu, dan mungkin juga even berbeda nih dari Jamal atau Nadira gitu kan cara apply-nya gitu. Tapi ada satu garis merah dari beberapa pertanyaan yang ada, itu adalah sebenarnya gimana sih cara kita bisa overcome sama ketakutan kita untuk memulai nih gitu. Karena kan kayak ibaratnya untuk buat personal statement gitu, pasti kan kalimat pertama aja tuh yang paling susah nggak sih gitu untuk buat personal statement gitu. Atau mungkin gimana cara kita mulai approach dosen-dosen gitu untuk bisa kita mintain recommendation letter, atau mungkin gimana cara kita bisa approach supervisor di sana biar kita bisa dapat sponsor juga dari orang Harvard atau orang Oxford-nya. Nah, mungkin dari Nadira sama Jamal boleh nggak diceritain how to come atau pengalaman Jamal atau Nadira sampai akhirnya bisa I'm gonna start my journey and my dream untuk akhirnya bisa kuliah di Harvard dan Oxford. Om James dulu boleh. Oke. Jadi kalau aku ya, kalau dari pengalaman pribadi, gimana caranya agar yang pertama pasti ini sih, gimana ya, tadi lupa mau ngomong apa. Tiba-tiba blank gitu kan. Jadi yang pertama sih aku ini sih, keinget. Jadi yang pertama sih aku mikir gini, gimana bagaimanapun kan kita semua, baik aku terus habis itu profesor yang di kampus-kampus itu semua sama-sama manusia gitu loh. Jadi ya aku tetap keep telling myself gitu, kalau kita semua sama-sama manusia, jadi ya kenapa perlu ditakutkan gitu? Kenapa kita perlu takut misalkan untuk mengontak supervisor contohnya? Kenapa kita takut misalkan, apakah kita takut dianggap kurang mampu atau seperti apa ya? Kalau aku sih itu urusan belakangan gitu kan. Yang penting kita berani mencoba dulu, terus habis itu hal lainnya aku juga terus sering-sering mensugesti diri sendiri kalau ya bagaimanapun wahnya misalkan ya orang mungkin image-nya melihat Oxford Harvard itu udah yang ekspektasinya tinggi, tetapi bagaimanapun aku tetap mencoba berprasangka bahwa ya Oxford itu ya kampus biasa gitu. Mau kampus di Oxford, mau di Indonesia, dimanapun sebenarnya sama aja gitu. Ya sebenarnya mensugesti agar tadi itu ada keberanian untuk mencoba. Soalnya kalau misalkan kita mensugestinya bahwa kampus, misalnya kalau Oxford tuh
seperti beyond the sky limit gitu ya, itu kan akhirnya kita nggak berani. Tapi kalau misalkan kita mencoba semacam membumikan atau misalkan menurunkan ekspektasi kita terhadap Oxford gitu atau Harvard, itu akhirnya kita lebih berani untuk mencoba. Ya secara umum gitu sih. I see. Oke. Kalau dari Ira gimana, Ra? Kayak kalau saran aku agak praktikal sih. Jadi waktu aku pertama mau apply Harvard itu juga rasanya kayak distant dream banget gitu, karena sesuatu yang nggak bisa aku jangkau lah gitu, cuma di mimpi doang. Nah, untuk aku bikin itu akhirnya kayak sesuatu yang jadi real, aku actually mau apply, itu aku breakdown jadi goals gitu loh. Kayak dari mimpi aku mau masuk Harvard ini, terus aku bikin jadi to-do list gitu, kayak apa aja sih berarti yang harus aku lakuin untuk bisa masuk Harvard ini, kayak misalnya untuk apply TOEFL, terus GRE, plus aku kasih juga waktunya gitu, misalnya TOEFL hari ini, GRE tanggal segini, terus mulai personal statement tanggal berapa, revisi tanggal berapa. Nah, kalau aku orangnya sangat visual gitu, jadi once aku udah breakdown jadi to-do list, ada schedule-nya juga, itu jadi sesuatu yang akhirnya memacu aku untuk tick the schedule gitu, the checklist gitu. Jadi sesuatu yang akhirnya memacu aku untuk actually mulai gitu. Terus ya menurut aku saran praktikalnya. Terus kalau yang kedua, aku biasanya tuh setiap aku punya goal sesuatu, aku suka banget cari role model gitu. Misalnya aku pengen masuk FKUI. Waktu itu aku masih SMA, nah aku cari siapa ya orang yang udah masuk FKUI, terus simply aku stalk aja, dulu dia ngapain sih gitu, orangnya kayak gimana, udah ngapain aja. Kalau kayak S2, ya gampang, tinggal stalk LinkedIn gitu kan, dia tuh profilnya gimana sih, terus apa aja yang dia lakuin di kerjaan, atau dia aktif di volunteering apa gitu. Jadi once aku udah lihat gitu kayak apa, nah aku mulai ngerasa itu nggak distant dream lagi loh, kayak itu lebih kayak sesuatu yang ada loh orang yang beneran apply ke situ dan masuk gitu. Dan kalau sebisa mungkin aku waktu itu aku mau kenalan sama role modelku itu, jadi aku beneran ngobrol sama orangnya. Jadi ngerasa kayak yang tadi Om James bilang, jadi ya mau anak masuk ke Oxford kayak mau ke Cambridge, ke Harvard kayak mereka juga manusia, dan kalau kita udah ngobrol tuh jadi rasanya kayak kita juga possible kok untuk masuk gitu, kalau saran dari aku. Akhirnya lebih achievable gitu ya. Iya, jadi kayak nggak terlalu angan-angan gitu kalau udah beneran kenal gitu, udah beneran lihat CV-nya. I see. Jadi emang tadi tuh kalau practical tipsnya adalah one step at a time gitu kali ya, Ra, ya. Jadi kayak kita coba planning, breakdown dulu satu-satu, at least kita kayak do it one by one, sampai akhirnya kita juga nggak kerasa sebenarnya udah mencapai nih target utama kita, gitu. Oke, jadi itu tadi how to overcome-nya adalah yang pertama take courage, lalu yang kedua jangan lupa one step at a time, sama coba cari contoh, akhirnya kita bisa punya teman diskusi dan beraniin untuk diskusi sama mereka gitu, biar kita punya plan yang jelas step-nya seperti apa gitu ya, Ra ya dan Jamal. Oke. Ini mungkin aku ada satu pertanyaan terakhir buat Om James dan Ira. Nah, selama Om James dan Ira nih udah kuliah di Harvard sama di Oxford, kira-kira ada nggak sih yang Ira sama Om James pengen sebarkan nih ke teman-teman semua, khususnya untuk millennials di Indonesia, biar kita tuh bisa menjadi talent yang bisa berkompetisi sama dunia global, atau even ya talent yang bisa berkompetisi sama diri sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, gitu. Nih, siapa dulu nih? Nggak dulu boleh? Aku dulu, gantian. Oke. Jadi aku seneng banget nih sama anak-anak Indonesia, sama yang seumur kita ya zaman sekarang. Jadi kalau untuk pursue pendidikan S2, S3 itu bukan sesuatu yang nggak common gitu ya. Jadi semua orang tuh sekarang pengennya pursue pendidikan tinggi, dan itu bagus banget gitu. Nah, saran aku kalau misalnya memang udah ada target untuk pursue S2 atau S3, itu harus dimantepin lagi di sana tuh mau ngapain, terus kalian tuh apa aja sih yang mau dicapai selama di sana gitu. Jangan simply mikirnya, mau jalan-jalan lah di luar negeri, terus pakai beasiswa gratis, ya cuma sekedar lulus. Nah, coba lebih tinggi lagi gitu mindset-nya, karena kita ke sana itu bawa nama negara juga loh sebenarnya gitu. Bukan bawa sendiri doang. Jadi gimana sih caranya kita di sana juga bisa stand out dan akhirnya banggain negara kita gitu.
Terus waktu udah di sana jangan ngerasa imposter kayak yang tadi aku sama Om James bilang, yang kayak minder karena kalian gak deserve. Karena kalau kalian udah masuk sana ya berarti kalian quality-nya sama kayak yang lain yang keterima gitu. Kalau kalian lihat teman kalian hebat ya kalian sama hebatnya gitu. Jadi jangan ngerasa minder, rendah hati boleh tapi jangan rendah diri gitu. Dan harus berani untuk berkompetisi selama di sana. Jadi harus jangan kayak udah keterima nih di Manchester atau udah keterima nih di Oxford terus ngerasanya kayak udahlah udah tertingginya gue nih gitu. Jangan sampai kayak ngerasa jadi gelas yang penuh gitu karena kalau kita makin arogan tuh jadi makin tumpul dan gak ada lagi yang mau kita achieve untuk lebih baik jadinya. Jadi harus selalu haus ilmu, haus wawasan, cari opportunity sebanyak mungkin. Terus jangan takut untuk bersaing karena ya kalian harus coba aja karena ternyata banyak loh orang Indonesia itu kalau ikut lomba ternyata kita menang dan itulah kita jangan rendah diri gitu dan harus selalu coba. Jadi pesan aku itu tadi kalau emang mau pursue pendidikan tinggi jangan lupa pas nyampe udah di kampusnya itu sendiri harus goalnya lebih tinggi lagi gitu. Jangan cuma sekedar mau lulus tapi harus ada sesuatu achievement baru lagi. I see. Oke. Berarti mungkin tadi gue bisa ambil ada 3 poin kali ya. Take courage, have no doubt to yourself. Jadi jangan ragu sama diri sendiri, sama never be enough gitu kali ya. Jangan kalau udah sampai situ, ya udah terus achieve lagi gitu. Oke, noted. Kalau dari Om James gimana? Ya, kalau aku mungkin melengkapi aja sih, karena tadi udah super banget sih dari Nadira. Jadi kalau pesan dari aku, ya mungkin ini juga dari pengalaman sendiri sih. Jadi kalau misalnya aku berpegang teguh, kalau misalkan kita nggak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Karena kadang emang itu tuh hal yang kalau misalkan ya aku berkaca dari pengalaman sendiri, mungkin kalau dari segi ya tadi ya mungkin aku sempat singgung tentang segi akademik, aku biasa aja gitu. Aku biasa aja dan proses yang aku alami, misalkan dulu pas daftar S2 dan sebagainya, itu kadang aku berkompetisi dengan orang-orang yang secara akademik itu lebih bagus daripada aku gitu. Cuma di situ menurutku yang menjadi salah satu kunci kenapa misalkan yang akhirnya itu menjembatani aku bisa S2, S3 itu karena aku berusaha untuk menjadi yang berbeda. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman perlu untuk mengidentifikasi kira-kira apa yang ada yang berbeda dari diri teman-teman, apa yang berdasarkan minat dan bakat dan pengalaman itu yang sekiranya bisa menjadikan teman-teman berbeda. Jadi yang selama ini aku berusaha berpikir dan berupaya untuk aku lakukan, oke mungkin aku nggak bisa yang benar-benar orang yang outstanding di secara umum, tapi aku bisa mengupayakan satu bidang yang aku tekuni saat ini, setidaknya aku bisa paling berupaya menjadi orang terbaik di bidang itu se-Indonesia lah gitu. Itu sih, jadi kayak be different gitu. Kalau misalkan emang nggak bisa be the best, be different gitu. Dan masih nyambung juga tentang itu, kita perlu untuk set standar kita sendiri. Kita nggak bisa menyamakan satu standar yang sama untuk semua orang. Kita nggak bisa misalkan, mungkin ya teman-teman ada yang berpikir, oke kalau misalkan masalah akademik ya, puncak dari akademik ya dengan kuliah di kampus top misalkan, itu sebenarnya menurutku berbahaya sih cara pandang seperti itu, karena kita perlu apa ya istilahnya set our own successful standard gitu. Jadi standar kesuksesan kita itu seperti apa sih, itu yang perlu untuk lebih diketahui, yaitu tadi masih nyambung sebelumnya, perlu untuk mendalami jati diri sendiri gitu, dan kita melihat potensi-potensi yang ada. Itu sih yang sebenarnya melatar belakangnya kenapa misalkan akhirnya aku menempuh pendidikan S3 bidang ekologi, karena aku misalkan melihat banyak potensi-potensi yang itu tuh gap gitu loh, gap besar yang nggak banyak orang-orang dalami, dan ketika kita bisa apa ya masuk ke situ ya kita bisa jadi yang terbaik. Ya nggak hanya masalah akademik sih, misalkan kalau teman-teman mau fokus bisnis gitu, ya misalkan bisa melakukan inovasi-inovasi yang belum dilakukan orang-orang lainnya atau seperti itu. Nah, secara umum kayak gitu sih. Oke, ini keren banget sih menurutku Om James. Jadi bukan cuman sebenarnya jadi yang terbaik, tapi juga be unique gitu ya. Jadi ya udah kita punya spesifikasi sendiri, kita spesial
terus selalu juga set our own standard, karena mungkin kita juga nggak perlu untuk compare kita sama orang lain gitu kali ya Om James ya. Jadi Bener banget. ya kita bikin dari kita sendiri gitu. I see. Oke. Duh, thank you banget nih Jamal dan Nadira atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Kita akhirnya baru ngobrol lagi ya sehabis dari PK ini bertiga. By the way, Sebelumnya belum pernah. partisipannya pas nih 1, 2, 3. Oh iya, pas lagi 1, 2, 3. Jadi ceritanya kita tuh angkatan 1, 2, 3 di LPDP guys gitu. Jadi makanya namanya PK 1, 2, 3. Dan ini pas sebenarnya 1, 2, 3. Tadi sebenarnya ada sekitar 140-an something gitu. Aku mau menutup Asya, aku mau infoin dulu nih buat career date selanjutnya gitu. Jadi Ara dan Om Jamal, aku juga nanti di tanggal 25 Juli, hari Sabtu jam 4 sore, kita akan ada career date lagi dan bahasnya tentang rekrutmen gitu. Jadi preparing your job interview. Karena kan somehow ada beberapa orang yang mungkin melihat job interview ini sebagai hal yang lumayan tricky nih gitu. Jadi nanti aku mau coba share pengalaman aku sebelumnya dan juga dari kelas yang aku dapat kemarin gitu tentang session assessment, sebenarnya apa aja sih yang dilihat sama HR ketika job interview. Jadi once misalnya ada yang tertarik untuk coba cari tahu sebenarnya dari sisi HR itu seperti apa tentang job interview, bisa dicatat di tanggal 25 Juli jam 4 sore. Itu hari Sabtu gitu. Nah, sama tadi aku udah bahas tentang giveaway. Jadi ini dia giveaway time. Jadi biasanya di Career itu kan ada giveaway nih Om James sama Ira. Jadi giveaway ini nanti kita mau ada Bear to Share project namanya. Bear to Share ini jadi nanti buat teman-teman yang sekarang ikutan itu bisa coba share ke orang lain sebenarnya apa aja yang kita omongin hari ini gitu. Jadi dengan harapan apa yang kita omongin ini, apa yang kita diskusikan hari ini dengan Jamal dan Nadira itu bisa tersebar ke teman-teman yang lainnya juga yang nggak ikut di sesi kita hari ini. Jadi caranya adalah nanti Bear to Share summary atau quote yang merupakan added value buat kalian dari sesi kita hari ini, terus di-post di IG story atau di feed. Terus bisa di-tag @rumah_millennials, rumah.millennials, L2N2, terus di-tag ke Alfian Jani, kan nanti aku akan coba cek, aku akan coba lihat quotes apa, atau kayak misalnya summary apa yang paling kece gitu untuk di-share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa di-put hashtag-nya career date gitu. Nanti akan ada 2 orang yang bisa punya namanya personal career date gitu sama aku. Jadi nanti aku akan coba untuk kasih apa ya, mesti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, karena kan mungkin memang kalau misalnya berkaitan sama career atau mungkin berkaitan sama personal statement itu akan sangat spesifik ya gitu, akan personalized. Jadi kita akan ada personal career date 2 orang yang akan bisa menangin kesempatan itu gitu. Dan ini akan umumkan nanti di hari hari Minggu tanggal 12 Juli gitu. Nah, terus jadi bisa dicatat untuk how to win the giveaway-nya sama buat tanggal 25 kandidat selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup semuanya nih, aku mau ngajak teman-teman buat nyalain videonya. Kita foto bareng dulu. Ini namanya virtual grup foto. Virtual grup foto. Jadi buat teman-teman bisa dinyalain kameranya, kita foto bareng. Ayo. Nah, ini biasanya suka gini nih, Ra, atau Om James gitu, suka ada yang malu-malu, padahal mah harusnya berani aja ya. Kayak biasanya kalau ada foto bareng langsung dismiss. Oke, ini ada Karin ya yang akan nge-capture ya, Karin ya. Karin, standby. Halo, iya Kak, ini di siap-siap Oke, mantap. Oke, nanti untuk giveaway-nya aku coba share lagi ya, ntar ya, abis kita foto, oke? Oke, Karin, ini siap foto. Kini kita ada beberapa lembar ini ya, jadi standby aja ya. 5 slide, ini slide pertama dulu. Ini silahkan. Pokoknya senyum aja terus. 1, 2, 3. 1 slide, kemudian slide kedua. Bentar. Senyum terus. Oke, slide ketiga. Wih, keren nih, banyak banget yang nonton. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Senyum semua, senyum terus.
Slide terakhir. Oke, sudah Nis? Oke. Terima Udah. kasih. Oke, sip. Lanjut. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini aku sambil share giveaway-nya habis ini ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you banget buat Ira sama Jamal di sela-sela kesibukannya udah mau share. Semoga banyak teman-teman yang makin tahu nih, makin bisa berani, makin tidak ragu sama dirinya sendiri untuk memulai, untuk pursue higher education, atau mungkin juga untuk memulai apapun itu di kegiatan nantinya gitu. Again, thank you banget buat Jamal, buat Ira. Thank you juga buat teman-teman semua nih dari Kupang, dari Kalimantan Tengah, dari Bandung, Bekasi, Jakarta, Padang juga ada tadi, dari Sabang sampai Merauke. Even tadi ada Saski juga dari Manchester. Oh, Sama Ira. Ada Saski, kelihatan nggak? Sas. Temanku. Jadi juga. Lalu Saski, kita Ira. Oke, thank you ya buat teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Oh ya, aku lupa nge-share. Ini sih tadi si giveaway-nya ya. Oke, aku sambil share. Mudah-mudahan kebaca. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat kandidat kita hari ini. Dan sampai ketemu di kandidat selanjutnya. Thank terima you. kasih. Jamal, depanan semua. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Tania. Thanks, Alfia. Dadah. Dan Nonimu, thank you. Terima kasih, Kak Alfia. Thank you, Kak. Nevi.